kakak mau nanya nih, bagaimana keadaan adik-adik hari ini? Sehat ya? Dan untuk adik-adik sekalian diharapkan untuk fokus dan jangan main-main ketika mendengarkan materi yang kakak akan sampaikan dalam pembelajaran kali ini. Langsung saja kita masuk dalam pembelajaran tentang materi teks cerita rakyat. Nah, adik-adik ada yang tahu apa itu sih teks cerita rakyat? Nah, dongeng. Ya, mungkin adik-adik sekalian lebih mengenal dongeng ketimbang teks cerita rakyat. Nah, padahal dongeng dengan teks cerita rakyat itu memang memiliki keterkaitan, tapi dalam teks cerita rakyat kita bukan hanya mengenal dongeng, tetapi banyak sekali jenis-jenis selain dongeng. Langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, di sini kakak akan menjelaskan seputar materi tentang teks cerita rakyat, yakni ada pengertian cerita rakyat, jenis-jenis cerita rakyat, unsur-unsur cerita rakyat, dan juga fungsi cerita rakyat. Adik-adik ada yang tahu apa sih itu pengertian dari teks cerita rakyat? Apa sih cerita rakyat itu? Nah, di sini kakak akan menjelaskan. Jadi, cerita rakyat merupakan sebuah karya sastra di mana datang serta berkembang di kalangan masyarakat tradisional. Nah, cerita ini biasanya disebarluaskan dari mulut ke mulut sehingga identitas pengarangnya dan dapat dikenali atau tidak diketahui, atau yang kita lebih kenal dalam dunia kebahasaan yaitu anonim. Nah, lazimnya cerita rakyat dapat diartikan sebagai cerita yang bermula atau berawal dari masyarakat serta berkembang di kalangan masyarakat luas sehingga dikategorikan sebagai bentuk sastra lisan. Sampai sini ada yang dipertanyakan. Jika tidak ada yang ditanyakan, kakak akan melanjutkan materinya, yakni tentang jenis-jenis cerita rakyat. Dalam jenis-jenis cerita rakyat, kita mengenali bahwa dongeng adalah salah satu jenis dari cerita rakyat. Tapi bukan itu saja, terdapat jenis-jenis yang lain seperti ada legenda, mitos atau mite, dongeng, sage, dan juga hikayat. Nah, di sini kakak akan menjelaskan satu persatu tentang jenis-jenis dari cerita rakyat ini. Yang pertama ada legenda. Apa sih legenda itu? Nah, legenda dianggap pada dulu kala pernah terjadi, tetapi dianggap oleh para empunya itu tidak suci. Nah, legenda ini diperankan oleh tokoh manusia, meskipun ada yang memiliki sifat-sifatnya luar biasa dan ada juga yang sering dibantu oleh makhluk-makhluk ajaib. Nah, tempat terjadinya legenda ini biasanya terdapat di dunia yang kita kenal dan waktu terjadinya juga belum terlalu lama. Legenda yang paling populer sendiri di Indonesia adalah legenda tentang Danau Toba dan juga Pulau Samosir. Selanjutnya ada mitos. Nah, mitos dalam teks cerita rakyat adalah cerita prosa rakyat yang sudah dianggap pernah terjadi dan dianggap suci oleh para empunya. Nah, mitos atau mite ini biasanya ditokohkan oleh dewa atau makhluk dengan kekuatan setengah dewa. Peristiwa tersebut terjadi di dunia lain atau dunia yang tidak seperti kita kenal, dan waktu terjadinya mitos tersebut terjadi pada masa lalu. Nah, contohnya sendiri ialah cerita dari Hikayat Sang Boma, Nyi Roro Kidul, dan lain-lain. Selanjutnya ada dongeng. Nah, dongeng yaitu prosa rakyat yang dianggap benar-benar terjadi atau nyata oleh para empunya. Nah, dongeng atau cerita tersebut tidak terkait oleh tempat ataupun waktu. Nah, dongeng yang sangat familiar yang pernah kita dengar yaitu dongeng Si Kancil, Timun Mas, Bawang Merah dan Bawang Putih, dan juga Malin Kundang, dan banyak sekali dongeng Indonesia di luar sana ya. Selanjutnya ada sage. Nah, sage merupakan jenis cerita rakyat yang di
unsur berupa sejarah. Nah, contoh cerita sage misalnya Cium Wanara, Damarwulan, dan Roro Jonggrang. Selanjutnya ada hikayat. Nah, hikayat adalah cerita yang menceritakan kehidupan bangsawan serta keluarga istana ataupun orang yang terkenal pada zaman dahulu. Nah, cerita ini umumnya mengandung hal-hal yang tidak masuk akal seperti memiliki kekuatan atau mendadak saja terdapat dia mendapatkan mukjizat muncul dalam dirinya. Nah, contoh cerita rakyat hikayat ini yang kita kenal yaitu hikayat Panji Semirang, hikayat Abu Nawas, dan juga lain sebagainya. Selanjutnya ada unsur-unsur cerita rakyat. Dalam setiap karya sastra mempunyai unsur-unsur pembangunan atau unsur sastra. Begitu pula dengan teks cerita rakyat ini. Nah, unsur sastra dalam cerita rakyat ini yakni unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, apa aja sih unsur-unsur tersebut? Nah, unsur intrinsik dalam teks cerita rakyat yaitu yang biasa membangun cerita dari dalam. Nah, yakni yang kita kenal dengan tema. Apa sih tema itu? Tema yaitu pokok pikiran yang digunakan sebagai dasar pengarang atau ide pokok permasalahan dan pokok pengarang. Alur merupakan jalan ceritanya atau rangkaian dari suatu peristiwa yang membentuk cerita dengan dasar hubungan sebab dan juga akibatnya. Ada pula latar. Nah, latar adalah keterangan suatu tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa. Penokohan adalah suatu lukisan watak dari pelaku. Nah, penokohan sendiri ini kita lebih kenal dengan adanya tokoh yang berwatak antagonis, protagonis, seperti itu. Sudut pandang dalam teks cerita rakyat kita juga mengenal yang namanya sudut pandang. Nah, sudut pandang ini adalah kedudukan dari seorang pengarang di dalam cerita atau cara pandang pengarang mau kemana arah cerita tersebut. Nah, ada juga amanat. Dalam teks cerita rakyat kita mengenal yang namanya amanat. Apa sih amanat itu? Jadi amanat adalah suatu pesan yang ingin disampaikan oleh seorang pengarang kepada pendengar dalam teks tersebut. Unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar cerita atau sastra, tetapi turut menentukan bentuk dan sisi dari suatu karya atau cerita. Nah, unsur ekstrinsik ini yaitu sebagai berikut, yaitu ada politik, agama, aliran moral, sejarah, fisiologi, sosial budaya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dalam teks cerita rakyat kita mengenal namanya struktur teks cerita rakyat. Dalam membangun atau ingin membuat teks cerita rakyat, kita harus mengenali tahap-tahapan dalam pembuatan atau dalam struktur teks cerita rakyat. Yang pertama ada tahap pertama atau pengenalan. Ini merupakan tahap pengenalan tokoh-tokoh yang ada di sebuah cerita rakyat. Pada bagian ini juga biasanya latar belakang sebuah cerita rakyat juga dikenalkan. Contoh, dalam cerita Timun Mas biasanya berbunyi seperti ini. Pada zaman dahulu di tengah hutan terdapat seorang wanita tua yang belum memiliki anak. Seperti itu. Ada juga tahap peristiwa atau klimaks. Nah, ini merupakan tahapan yang muncul ketika tokoh-tokoh penting dalam sebuah cerita rakyat saling berseteru atau berkonflik. Nah, bagian utama dalam sebuah cerita rakyat ini terdapat dalam bagian klimaks ini. Seperti itu. Dalam cerita Timun Mas, pada bagian ini terkenal di bagian ketika raksasa ingin mengambil lagi anak yang telah diberikan kepada sang wanita tua tersebut itu yang belum memiliki anak. Nah, selanjutnya ada tahap terakhir yaitu tahap penyelesaian atau resolusi.
selanjutnya ada cara membaca teks cerita rakyat. Dalam teks cerita rakyat, cara membaca teks tersebut ini lain daripada yang lain. Kenapa? Karena dalam penjelasan atau pembacaan tentang teks cerita rakyat ini harus benar-benar dimengerti supaya perasaan ketika kita membacanya pas dan sangat bagus ekspresinya, dan juga intonasinya harus pas dan jelas. Mimik muka harus sesuai dengan ceritanya. Mata usahakan menatap penonton. Nah, di sini kakak akan mencontohkan bagaimana cara membaca teks cerita rakyat yang baik dan juga yang benar seperti itu. Di sini terdapat satu alur, yakni tentang alur cerita dari Timur Mas seperti ini. Alkisah di sebuah desa di daerah Jawa Tengah hidup seorang janda parubaya yang bernama Mbok Sirini. Sejak ditinggal oleh suaminya beberapa tahun, ia hidup sebatang kara. Ia pun juga tak memiliki anak. Seperti itu. Dan di teks cerita rakyat kita juga pastinya mengenal dialog antara tokoh. Di sini saya akan mengambil kutipan dari raksasa dan juga ibu Mbok Sirini seperti ini. Hai perempuan tua, mana anak itu? Aku akan membawanya sekarang, pinta raksasa itu. Maaf tuan raksasa, anak itu sedang sakit keras. Jika kamu menyantapnya sekarang, tentu dagingnya tidak enak. Bagaimana kalau 3 hari lagi kamu datang kemari? Saya akan menyembuhkan penyakitnya terlebih dahulu. Bujuk Mbok Sirini yang mencoba mengulur waktu hingga ia menemukan cara agar Timur Mas bisa selamat. Selanjutnya kita akan masuk ke fungsi cerita rakyat. Jadi fungsi dari cerita rakyat ini terdapat dari sarana hiburan, sarana pendidikan, dan juga sarana penggalak atau rasa kesetiakawanan di antara warga. Nah, yang pertama ada sarana hiburan. Dari sarana hiburan sendiri ini kita lebih mendengarkan cerita rakyat seperti dongeng, mite, atau legenda. Kita seakan-akan diajak berkenalan atau berkelana ke alam lain yang tidak kita jumpai dalam pengalaman hidup sehari-hari. Selanjutnya dari segi sarana pendidikan, pada dasarnya cerita rakyat ini menyampaikan pesan atau amanat yang dapat bermanfaat bagi watak dan kepribadian para pendengarnya. Dari sarana penggalang rasa kesetiakawanan di antara warga masyarakat yang menjadi pemilik cerita rakyat tersebut. Nah, fungsi lain lagi dari cerita rakyat ini adalah sebagai pengukuh nilai sosial budaya yang berlaku dalam masyarakat. Dalam cerita rakyat juga biasanya terdapat ajaran-ajaran etika dan moral yang bisa dipakai sebagai pedoman masyarakat. Sekian pembelajaran dari kakak tentang teks cerita rakyat. Jangan lupa untuk materi yang telah kakak sampaikan, adik-adik sekalian dapat dipelajari terus-menerus agar tidak lupa tentunya, dan pastinya agar lebih paham. Seperti itu. Dan sekian, mohon maaf jika dalam penyampaian materi kakak tadi terdapat kesalahan kata atau maupun tutur kalimat kakak yang salah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.